warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Pratama dari kelas 10 TIOC Industri dari SMK Injak Luhur. Di sini saya akan membahas networking model. Di sini pengenalan networking model. Networking model adalah sebuah konsep dalam arsitektur jaringan yang digunakan sebagai standar dalam proses komunikasi data perangkat dalam jaringan. Selain menjadi standar network model, ini juga memberikan panduan tentang bagaimana data dikirim, diterima, dan tipologis dalam jaringan. Definisi networking model. Sebelum networking model, ada setiap vendor membuat atau memiliki networking modelnya masing-masing. Yang kedua, karena sikap vendor memiliki networking model yang berbeda, maka komunikasi antar vendor sulit dilakukan. Jadi usaha untuk membangun suatu jaringan komputer yang sangat besar. Oleh karena itu, dibuatlah sebuah standar atau spesifikasi minimum oleh IOS International Organization for Standardization pada tahun 1984, yaitu dengan nama IOS Open System Interconnection, atau bisa juga disebut OIS 7 Layer Model. Before atau after networking model. Because networking ini mereka saling menabrak. Model networking ini sudah tersusun rapi. Pengenalan OSIS layar. Networking model itu ada dua, yaitu satu, networking sekarang menggunakan TCP atau IP. Model ini karena TCP atau IP lebih less formal dibanding OS. Sebaliknya, karena OS lebih kompleks, maka sering digunakan untuk kebutuhan edukasi. OIS model dikembangkan oleh International Organization for Standardization atau IOS sebagai kerangka kerja untuk menghubungkan sistem yang berbeda dalam jaringan. OIS model memecah proses komunikasi menjadi 7 lapis dari fisik hingga aplikasi untuk memberikan standar komunikasi yang konsisten. Di sini TCP atau IP model, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Di sini TCP atau IP model juga dikenal sebagai protokol internet, merupakan dasar dari jaringan internet dan desain lebih sederhana dibanding OS model dengan hanya 4 lapisan. Model ini dibuat oleh US Department of Defense. Model ini menggabungkan fungsi beberapa lapisan OS ke dalam satu lapisan yang lebih luas. Ini cara kerja TCP atau IP. Di sini paket data dan mengirim ke router dan menerima dan paket data. Satu, memecah data menjadi paket kecil. Cara kerja pertama yaitu memecah data menjadi paket-paket kecil sebelum ditransmisikan ke media lain yang disebut layer. 2, paket dikirimkan melalui router. Router berfungsi untuk mengirimkan sekaligus menentukan rute pengiriman paket data. 3, paket berhasil dikirim ke tujuan. Jika paket sudah terkirim dan sampai di alamat tujuan, selanjutnya layar TCP atau IP akan menjalankan tugasnya masing-masing, mulai dari penerjemah sinyal menjadi data hingga akhir disusun menjadi sebuah file utuh. OIS atau TCP dan IP model. Di OIS ini ada application,
presentation, session, transport, network, data link, dan physical. Di yang di TCP atau IP ada application, transport, internet, dan link. Di TCP atau IP ada application, transport, network, data link, physical. Struktur TCP atau IP model. Yang ke-1, application layer atau lapisan aplikasi. Melayani antarmuka untuk aplikasi atau perangkat lunak untuk berkomunikasi melalui jaringan. Protokol HTTP atau FTP, SMTP, dan lainnya. Struktur TCP atau IP model. Yang satu, TCP atau Transmission Control Protocol. 2, TCP menggunakan koneksi. 3, data dikirim secara berurutan. 4, mencegah data macet dan mempermudah dalam menemukan dan perbaiki kesalahan. 5, negatifnya terdapat banyak komunikasi dua arah antar kedua pihak sehingga butuh waktu yang lebih lama. Fungsi utama TCP atau IP model. TCP atau IP model lebih berfokus pada fungsionalitas dan efisiensi dibandingkan dengan IP model dengan fungsi utama. Yang ke-1, menyediakan standar komunikasi dalam jaringan dan internet. 2, mengurangi kompleksitas dengan menggabungkan beberapa lapisan OS. 3, menyederhanakan protokol dengan hanya menggunakan 4 lapisan inti. TCP atau IP network layer. Yang ke-1, untuk network layer hanya terdapat satu contoh, yaitu IP. 2, IP menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing, yang dimana berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur. Setiap perangkat jaringan memerlukan alamat unik di jaringan. Nah, di sini ada PC, switch, router. Router ini memiliki 6. Di sini PC1, PC2, switch, PC2, switch, dan PC4, switch, dan PC3. Encapsulation dan decapsulation. Pada komputer pengiriman terjadi proses memecahkan paket data menjadi paket yang lebih kecil dan menaman yang berbeda sesuai dengan masing-masing layar. Setelah paket dipecah-pecah menjadi potongan yang lebih kecil, juga dilakukan proses pembungkusan paket data yang disebut dengan encapsulation. Pada komputer penerima terjadi proses sebaliknya, yaitu proses pembukaan bungkusan paket yang diterima dari pengiriman, decapsulation, dan proses penggabungan kembali pecahan-pecahan paket data menjadi paket yang utuh. Di sini udah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.